Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanyati Robiha. Saya Siti Nurlaila. Kami di sini akan mempresentasikan tugas wasatiyah dengan tema tawasud dengan konflik yang kita ambil, yaitu kerusuhan Situbondo pada 10 Oktober 1996. Tawasud secara bahasa diambil dari kata wasaton yang artinya pertengahan atau moderat. Secara istilah, tawasud adalah sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis dan tidak terlalu bebas atau liberalisme. Berikut dalil tawasud, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, hal yang terbaik adalah yang tengah-tengah atau sedang. Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Prinsip-prinsip tawasud dalam Islam: yang pertama, keadilan atau adalah; yang kedua, keseimbangan atau tawazun; dan yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Berikut contoh penerapan tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan komunikasi. Kedua, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak menimbulkan pertikaian. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Yang keempat, menerima saran, masukan, dan kritik yang membangun dari orang lain. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun dan sejuk saat komunikasi. Pada tanggal 10 Oktober 1996 terjadi kerusuhan penodaan agama Islam di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa itu mulai karena massa tidak puas dengan hukuman penjara 5 tahun untuk terdakwa Saleh. Oleh karena ketidakpuasan tersebut serta kesalahpahamannya bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar gereja-gereja di Kabupaten Situbondo. Berawal dari sidang pemuda Muslim yang bernama Saleh berumur 28 tahun. Saleh dideskripsikan keluarganya sebagai seorang yang pendiam dan taat agama. Oleh karena itu, sangat mengejutkan saat Kiai Haji Ahmad Zaini, pemimpin pesantren Nurul Islam di Kecamatan Kampongan, melaporkan Saleh ke NU cabang setempat dengan penuduhan penistaan agama. Pada bulan April 1996, Kiai Haji Ahmad Zaini menyatakan bahwa ada salah satu kegiatan di rumahnya. Saleh berkata, Allah adalah makhluk biasa, dan Kiai Haji Ahmad Syamsul Arifin, salah satu ulama NU yang sangat dihormati, matinya tidak sempurna. Kiai Haji Ahmad Zaini mengaku telah meminta Saleh menuliskan apa yang dia katakan dan menandatanganinya, namun Dewan NU menolak untuk mengejar isu itu lebih lanjut. Alasan yang diberikan oleh pemimpin NU cabang tersebut adalah untuk tidak memperbesar masalah yang kecil. Kiai Ahmad Zaini yang muak dengan tanggapan tersebut menuntut penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Zaini sudah menyebarluaskan fotokopi surat pengakuan Saleh ke masyarakat, menyebabkan amarah yang meluas di masyarakat setempat. Pada bulan Mei 1996, Saleh ditangkap dengan penuduhan penistaan agama dan melanggar pasal 156A KUHP. Pada tanggal 12 September 1946, sidang pertama Saleh dimulai. Kerumunan besar selalu datang pada setiap sidang Saleh yang selalu diwarnai dengan kerusuhan. Dilaporkan dari seluruh Jawa datang menghadiri sidang tersebut. Pada sesi sidang Saleh diperkirakan 1.000 sampai 4.000 orang telah berkumpul di luar gedung pengadilan sejak pagi. Mereka meminta pada pengadilan untuk mengeksekusi Saleh dan meneriakkan slogan-slogan termasuk bunuh Saleh. Pada sekitar 10 pagi, jaksa meminta pengadilan hukuman untuk Saleh maksimal 5 tahun. Bagaimanapun massa tidak terima dengan hukuman tersebut karena terlalu pendek. Kerusuhan pun dimulai saat massa melemparkan batu-batu ke arah petugas keamanan yang jumlahnya hanya 1:10 pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gerbang pengadilan. Karena terdesak aparat keamanan
tangan dan para hakim melarikan diri melalui belakang gedung pengadilan. Sementara itu, Saleh berhasil diselamatkan dan dibawa pergi tidak terdeteksi karena amarah massa yang sudah tidak terkendali. Mereka mulai membakar gedung pengadilan. Saksi berkata bahwa ada teriakan dari kerumunan bahwa Saleh disembunyikan di gereja Bukit Zion yang terletak di sebelah gedung pengadilan. Pada sekitar 11 pagi, gereja Bukit Zion telah habis dibakar oleh massa. Massa melanjutkan kerusuhan ke wilayah sekitar Situbondo. Mereka menyerang sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja, dan kuil Buddha, toko-toko etnis Tionghoa, dan kantor pemerintahan. 5 orang tewas saat mereka terjebak di gereja Pantai Kosta, pusat Surabaya, saat massa mengepung dan membakar gereja tersebut. Para korban termasuk para pendeta yang tinggal di gereja tersebut, istrinya, anak perempuan, keponakan, dan seorang pembantu rumah tangga. Pada sore hari, kerusuhan berhasil dikendalikan dengan bantuan batalion tentara dari kota Bondowoso, Jember, Probolinggo, dan Malang dengan bantuan militer dan kepolisian setempat. Contoh kerusakan termasuk penghancuran gedung pengadilan negeri Situbondo, 24 gereja, 1 kuil Buddha, 6 sekolah Kristen antar umat beragama. Seiring diskusi nasional mengenai penyebab dari kerusuhan ini bergilir bahwa banyak pihak-pihak yang mengusulkan kerusuhan tersebut merupakan rancangan kelompok-kelompok tertentu. Ketua MUI Hasan Basri menyebutkan kerusuhan ini sebagai gerakan sempalan. Sentimen yang sama juga datang dari tokoh agama Kristen termasuk Sekjen Persatuan Gereja Indonesia JM Patisana yang menyangkal bahwa kerusuhan ini adalah konflik antara agama Muslim dan Kristen, melainkan peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam laporannya, Komnas HAM juga mendukung kepercayaan populer bahwa sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab merekayasa kerusuhan di Situbondo. Mundir Mob, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa kejadian ini merusak koeksistensi damai umat beragama yang kita membangun sebagaimana dengan ideologi negara kita Pancasila. Pasca 10 Oktober, konsensus umum daripada pemimpin politik, militer, dan keagamaan setuju bahwa masyarakat Situbondo telah menjadi korban dari skema yang lebih besar. Pernyataan yang paling merangkum konsensus nasional berasal dari Baramuli, salah satu tim yang dikirim oleh Komnas HAM untuk mengusut kerusuhan di Situbondo. Ia sependapat bahwa kerusuhan ini bersifat nasional dan bukan konsekuensi konflik agama. Ia menyebut bahwa kerusuhan ini melibatkan oknum-oknum gelap, namun timnya gagal untuk menunjuk siapa oknum-oknum gelap tersebut. Perspektif konflik lokal, Adi Sasono, pimpinan Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, adalah pemimpin agama pertama yang berbicara atas konflik ini. Dia menyebutkan banyaknya gereja yang dibangun tanpa izin. Dalam wawancara pada forum peradilan yang meliput tentang kerusuhan Situbondo, bahwa rakyat sangat prihatin dengan kepinjangan sosial. Dari 24 gereja di Situbondo, 3 dibangun di zaman Belanda, 4 memiliki izin, dan sisanya tidak memiliki izin. Dia menyebutkan bahwa keadaan ini menyinggung warga setempat, karena komunitas Kristen yang termasuk etnis Tionghoa pada tahun 80-an banyak yang berinvestasi membangun gereja-gereja baru. Perluasan pembangunan gereja ini penyebab antagonisme karena ini menguraikan perluasan jemaat. Menteri Keagamaan meningkatkan agar tidak membangun tempat ibadah di lokasi sembarangan. Tindakan ini mengundang konflik. Deskripsi kerusuhan sebagai konflik antara agama dan prevalensi teori-teori mengenai oknum-oknum gelap mendominasi perbincangan penyebab kerusuhan Situbondo. Pada hasilnya tidak ada ruang tersisa untuk membahas antipati yang berasal dari kesenjangan sosial yang berasal dari warga lokal. Militer dan polisi menangkap lebih dari 100 orang dan mendakwa 54 orang dalam waktu 1 bulan setelah insiden Situbondo. Kerusuhan Situbondo dipicu oleh konflik antara umat Islam dan ketidakpuasan dengan proses pengadilan. Selain target yang jelas seperti gedung pengadilan dan kantor-kantor pemerintahan, massa juga menargetkan umat Kristen dan masyarakat etnis Tionghoa. Hal ini dapat dijelaskan hubungan yang dibuat oleh masyarakat lokal antara ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan
peran etnis Tionghoa yang banyak antagonisme yang muncul atas persepsi bahwa komunitas ini menikmati keuntungan yang tidak adil, seperti yang ditunjukkan mereka membangun gereja dan mengklaim tanah-tanah sewenang-wenang tanpa persetujuan dan izin yang sah. Keterlibatan massa menunjukkan sikap antipati besar kepada kelompok sasaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.